Hari ini saudara, ada seorang ibu akan bersaksi memuliakan Tuhan. Dia mengalami sakit kurang lebih 10 tahun dan sudah dioperasi 2 kali. Tetapi sakit itu kambuh lagi dan memang dokter berkata menurut medis, walaupun dioperasi lagi akan kambuh lagi. Tetapi mujizat itu bisa mengubahnya. Kita sambut Ibu Lilian Wirawan. Selamat pagi, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan pagi hari ini buat saya. Dan memberikan sedikit kesaksian bahwa saya itu setelah melahirkan anak kedua saya, itu ada benjolan yang timbul di, minta maaf ya, daerah sensitif wanita sampai ke lubang dubur. Jadi benjolan itu pertamanya cuma 1, tapi sering waktu itu dia semakin bertambah. Sehingga kalau sakit itu, sakitnya saya tidak bisa berdiri, jangankan berdiri, duduk sama sekali tidak bisa. Jadi kalau datang sakitnya itu saya harus tengkurap, jadi tidur dengan tengkurap. Karena tidak bisa tidur, karena sakit, saya biasa dalam sehari itu bisa minum obat anti sakit sampai 8 biji. Paling saya sudah minum biasa 1 jam itu sudah sakit lagi. Tapi saya tahan supaya bisa 1 hari saya minum 8 biji saja. Itu sebenarnya sudah overdosis, tidak boleh minum obat sakit lebih daripada 3 biji atau 4 biji sehari. Tapi karena itu saya tidak bisa tahan sakitnya, terpaksa saya harus minum obat. Nah, kemudian karena saya sudah mengalami sakit ini sudah cukup lama, akhirnya saya menyerah untuk operasi. Sebenarnya saya tetap bertahan supaya saya bisa disembuhkan sama Tuhan waktu itu. Namun karena saya sudah tidak tahan sakitnya, karena dalam sebulan, setiap bulan saya mengalami sakit itu. Dan sakitnya bukan cuma sehari atau 2 hari. Sebulan biasa saya sakitnya lebih lama daripada sehatnya. Biasa sakitnya sampai 2 minggu, 3 minggu. Jadi dalam sebulan itu paling seminggu saja saya tidak sakit. 3 minggu itu sakit terus. Nah, jadi saya menyerah untuk operasi. Tapi setelah saya operasi pertama itu sama sekali tidak ada perubahan. Sama sekali tidak ada perubahan. Tetap sakit yang saya rasakan tetap sama. Kemudian akhirnya seiring dengan waktu, sebenarnya saya tidak rencana untuk operasi yang kedua kalinya. Saya sama sekali tidak ada rencana. Namun pada saat kebetulan saya bawa om saya untuk berobat ke luar negeri, waktu itu jadinya saya operasi di situ. Karena itu Tuhan juga yang bilang sama saya, operasi sekarang. Padahal waktu itu saya ke sana tidak ada sama sekali rencana untuk operasi, tidak ada sama sekali saya sedia dana atau apapun itu, saya tidak ada sedia. Jadi waktu di Malaysia atau di mana itu ya? Iya, di Malaysia. Dan memang jelas Tuhan menyuruh untuk operasi. Iya. Nah, ini penting ya, saudara mendapat tuntunan dari Tuhan. Jadi tidak mau-maunya Lili, tetapi dia diteguhkan bahwa Tuhan mau ya sekarang operasi gitu. Ya lanjut. Jadi waktu itu saya sebenarnya juga waktu saya masuk ke dokter, saya berpikir mungkin besok baru saya dioperasi. Tapi dokter itu mungkin karena Tuhan memang suruh hari itu saya dioperasi, dia langsung bilang, saya lihat ruangan operasi, kalau ada kosong saya jadwal sore ini mau dioperasi. Nah, waktu itu saya juga sebenarnya takut, tapi ya saya bilang, Tuhan kalau memang kau haruskan saya hari ini operasi, saya operasi hari ini. Dan saya operasi di Malaysia waktu itu, dan setelah saya operasi memang ada perubahan. Lebih ada perubahan dibandingkan operasi pertama yang sama sekali tidak ada perubahan. Namun seiring dengan waktu, setelah saya operasi itu ternyata benjolan itu muncul lagi, kembali lagi ada. Dan waktu saya di Malaysia, nah itu dokter saya memang ada bilang, kan saya bilang, dok bagaimana solusinya ini supaya jangan lagi timbul seperti begini. Tapi dokter itu mengatakan, oh ini sudah tidak ada jalan, ini karena sudah pengaruh hormon, ini sudah tidak bisa, pasti akan tumbuh lagi. Dan solusinya kalau tumbuh lagi saya akan operasi lagi, seperti begitu. Tapi pada saat dia mengatakan hal itu, di dalam hati saya mengatakan, saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak operasi lagi, saya tolak. Tapi setelah saya pulang ternyata saya harus mengalami hal itu lagi. Nah, waktu saya mengalami hal itu lagi, saya sudah bilang, Tuhan cukup sudah 2 kali saya dioperasi. Saya tidak mau 3 kali. Karena menurut saya operasi itu sesuatu yang menakutkan juga bagi saya, karena anti sakit itu alergi bagi saya. Jadi kalau anti sakit itu disuntikan ke tubuh saya itu, saya sesak nafas, mata saya bengkak, betul-betul saya setengah mati nafas, seperti orang mau meninggal, setengah mati sesak nafas saya. Jadi sebenarnya untuk saya operasi untuk yang ketiga kalinya itu saya terus terang saya berat sekali, takut juga untuk operasi untuk ketiga kalinya. Makanya yang saya lakukan adalah pada saat saya berdoa setiap hari, saya pegang daerah yang sakit, saya bilang, dalam nama Yesus saya sembuh, saya percaya, saya yakin bahwa saya sudah disembuhkan. Saya yakin bahwa saya akan disembuhkan. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, yang pasti saya disembuhkan. Karena saya sudah tidak mau lagi operasi untuk ketiga kalinya. Kira-kira demikian begitu ceritanya. Itu ya. Kemudian bagaimana Lili waktu
dioperasi sampai 2 kali. Kan dari awal sakit pasti berharap ya Tuhan sembuhkan. Tapi ternyata setelah sekian tahun terus dioperasi 2 kali tapi tetap tidak sembuh. Nah, bagaimana sikap Ibu Lili? Gak kecewa kah? Kenapa gak sembuh-sembuh? Kan banyak orang bertanya dan kecewa. Coba bisa ceritakan dikit. Itu kan saya sakitnya itu tahun 2010. 2010. Kemudian saya operasi pertama itu tahun 2016. Tapi tidak ada perubahan ya. Terus saya operasi kembali di tahun 2018. Tapi saya bersyukur juga selama saya sakit. Ya. Saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Wow, Jadi- tepuk tangan dulu. Jadi kalau sakitnya datang itu sakit sekali. Saya bisa sampai lompat-lompat sendiri karena sakit sekali, saya tidak bisa tahan. Yang saya ucapkan adalah puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Saya hanya begitu, saya cuma terima kasih Tuhan, haleluya, saya pasti sembuh. Seperti begitu yang saya Tidak lakukan. menyalahkan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan, aduh sakitnya. Saya cuma, oh baik. Wow. Saya tidak pernah mau mengeluh karena saya tahu pada saat saya mengatakan sakit, dia akan semakin sakit. Sedangkan sakit yang saya sudah rasakan itu sudah cukup. Saya tidak mau lagi kalau saya mengatakan sakit, sakitnya bertambah, saya tidak mau. Tapi kalau saya mengucap syukur, saya bilang terima kasih Tuhan, kau baik. Tuhan berikan saya kekuatan untuk memberikan saya kekuatan supaya saya bisa tahan sakit. Ya, Tapi ini saya- penting ya, sikap ketika tidak sembuh padahal berharap dan berdoa. Setiap hari berdoa ya, setiap hari. Tapi nggak sembuh, malah operasi, malah tambah parah. Tetapi dia tidak mau. Ini istri saya pernah, ya lihat ya kondisinya. Coba saksinya, coba istri saya bisa maju ke depan. Mungkin saudara tidak tahu ya keadaan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kita lihat orang baik-baik dia melayani sini, padahal dalam keadaan sakit. Iya, melayani dalam keadaan sakit kadang. Ya pernah satu kali saya harus WL, tapi saya sudah tidak bisa berdiri. Terpaksa saya telepon sama dating, saya bilang minta tolong, saya tidak bisa untuk berdiri. Berdiri saya sudah tidak bisa. Bagaimana saya mau WL? Makanya waktu itu saya pernah satu kali absen. Harusnya saya WL, tapi saya tidak bisa sama sekali. Tapi kalau selama saya masih bisa berdiri, walaupun sakit tapi saya masih bisa berdiri, saya akan tetap melayani. Amin, amin. Tepuk tangan dulu. Ini pernah pergi melihat bagaimana saya bisa ceritakan Ibu Gembala. Ya waktu itu Lili telepon, dia bilang dia sakit. Tapi saya tidak tahu sakit apa, jadi saya ke rumahnya, saya lihat. Lili bilang, waktu saya ke rumahnya, saya dapat dia di tempat tidur lagi. Tidur tengkurap begini kayak jongkok gitu toh. Memang saya kasihan sekali lihat karena dia nangis-nangis. Dia bilang, kesakitan, dia bilang begitu, sakit sekali nih Cek, dia bilang begitu. Jadi waktu itu saya cuma bisa doakan, kita berdoa sama-sama. Saya bilang tetap percaya, berharap sama Tuhan. Dan memang kalau dilihat keadaannya waktu itu, saya lihat sangat kasihan sekali. Karena tidak bisa duduk, tidak bisa bangun. Jadi dia harus tengkurap gitu. Baru kalau misalnya dia berdiri mau ambil sesuatu, mau jalan, dia jalan kayak tasengah-sengah. Saya kasihan, saya bilang aduh Li, setengah mati sekali. Setelah dia bilang, iya, dia bilang sakit sekali, dia bilang begitu. Tapi memang waktu itu Lili cerita bilang, dokter bilang tidak bisa sembuh. Itu selalu harus selalu tumbuh dan selalu harus operasi. Nah, ya terima kasih Ibu Gembala. Jadi setelah itu bagaimana proses disembuhkan? Jadi karena setelah operasi itu ada timbul lagi, saya sempat bilang sama saya punya mama, saya bilang Mak ada tumbuh lagi Mak. Sampai saya punya mama ada bilang kasihan kau, kenapa kau harus sakit begitu? Tapi saya bilang Tuhan baik Mak, walaupun saya alami seperti begini, saya percaya karena Tuhan mau menjaga iman saya. Amin. Supaya saya tetap ingat sama dia, tidak pernah lupa. Jadi saya tidak pernah menyalahkan Tuhan karena sakit itu tidak pernah. Dan karena memang Tuhan itu betul-betul baik, sampai penyakit itu hilang dengan sendirinya sampai saya lupa bilang saya pernah sakit itu karena sama sekali saya tidak ada lagi merasakan namanya sakit seperti yang pernah saya rasakan. Sedikit pun tidak Amin, ada amin. lagi. Tepuk tangan. Sedikit Luar pun. biasa. Makanya saya katakan Tuhan itu kalau menyembuhkan sempurna. Sangat-sangat sempurna. Karena saya sampai lupa bilang saya pernah sakit seperti itu. Tapi tahun lalu itu bulan 12 pada saat saya berdoa itu Tuhan bilang sama saya. Dia mengingatkan saya. Apa kau tidak ingat kau pernah sakit? Saya sudah sembuhkan kau. Pada saat itu saya baru ingat bahwa saya pernah mengalami sakit yang menurut saya begitu berat bagi saya. Kalau mengingat penderitaannya itu berat sekali bagi saya. Pada saat itu baru saya sadar. Benar, ternyata Tuhan sudah sembuhkan saya. Betul-betul sudah sembuh. Amin, amin. Tepuk tangan lagi. Jadi berharap sepenuhnya, tidak mengeluh sampai dia lupa sakitnya.
ternyata Tuhan sudah sembuhkan. Begitu ya, ternyata Tuhan bekerja menyembuhkan. Sampai dia lupa bahwa dia ini pernah sakit gitu. Tetapi satu hari Tuhan ingatkan. Kenapa Tuhan ingatkan? Supaya dia menceritakan kepada banyak orang kuasa Tuhan. Dia menyaksikan itu. Nah, saya juga ingin tanya, selama sakit dan terus disembuhkan, itu 10 tahun ya, terus berharap dan disembuhkan dengan proses yang lumayan panjang itu, menurut saya panjang ya. Ada orang disembuhkan dalam hitungan detik, tetapi dia berharap terus selama 10 tahun kurang lebih. Pelajaran apa yang Lili terima dari pengalaman itu bisa dibagikan ke kami? Ya, kalau menurut saya ya, dalam kita mengalami hal seperti yang saya alami sakit, kita harus berserah sepenuhnya. Kenapa saya katakan sepenuhnya? Kalau kita tidak berserah sepenuhnya, Tuhan tidak akan turun tangan, Tuhan tidak akan menyembuhkan kita, Tuhan tidak akan campur tangan. Kalau kita menyerahkan secara setengah-setengah, ini yang saya alami. Pertama, saya berserah kepada Tuhan, tetapi masih ada dalam pikiran saya berpikir, ya kalau tumbuh, ya sudah operasi lagi. Itu yang timbul dalam pikiran saya. Tapi itu pikiran yang salah. Berarti saya tidak berserah sepenuhnya, karena saya masih mengandalkan kekuatan saya. Kalau saya tidak sembuh, ya saya operasi lagi. Itu masih ada kekuatan saya. Tapi pada saat saya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, karena saya sudah tidak mau lagi dioperasi, saya berharap sekali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat terjadi dalam hidup saya bisa disembuhkan, dan disitulah Tuhan bekerja. Tuhan sembuhkan saya. Amin, amin. Jadi setelah sepenuhnya berharap, lupa. Ya, kalau kita berserah sepenuhnya, kita tidak akan ingat lagi kita punya persoalan. Apa Ya. kita punya sakit, kita tidak akan ingat kalau kita sudah berserah sepenuhnya. Tapi kalau kapan kita masih mengingat kita punya sakit, kita masih berpikir dengan kekuatan kita harus buat apa, kita harus bagaimana, kita tidak berserah sepenuhnya, Tuhan tidak akan bekerja. Iya, saya kasih ilustrasi ya, bagaimana yang Lili yang dialami itu seperti ini. Dia punya beban, ini beban. Kemudian dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Anggap saya Tuhan ya. Dia serahkan sepenuhnya. Tak, pada titik dia serahkan sepenuhnya, dia nggak ingat lagi. Dan sampai dia disembuhkan, nggak terasa lagi. Tinggal Tuhan mengingatkan. Seperti itu. Waktu kita berserah penuh, Lili bilang tadi, kita udah gak ingat. Tetapi beda, kalau kita hanya terfokus di sini, di beban ini, maka berat terus. Tetapi waktu diserahkan sepenuhnya, dia langsung ingat. Makanya saudara, berapa penting ini, kesaksiannya seperti ini, berserah penuh. Saudara punya persoalan apa? Rumah tangga? Jangan saudara fokus pada persoalan, tetapi letakkan di tangan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi lepas gitu. Dan Tuhan bekerja, sampai dia tidak ingat bahwa dia sudah sembuh. Kalau dia fokus pada penyakitnya, dia terus kenapa nggak sembuh. Tetapi karena berserah penuh, dia tidak ingat lagi sudah. Ternyata di situ Tuhan bekerja. Yang terakhir, apa pesan-pesan untuk kita semua? Kalau pesan saya bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Dalam arti, Amen. sekalipun kita sakit, kita berbeban berat, kita susah, kita sedih, kita harus tetap bersyukur. Karena bersyukur yang memberikan kita kekuatan yang baru, Amen. memberikan kita pengharapan yang baru. Kita tidak pernah putus asa, kita tidak pernah Amen. menyerah, karena kita bersyukur. Dan percayalah, mujizat Tuhan itu ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amen. Itu mujizat Tuhan tetap ada. Namun satu yang kita harus pegang, kita harus berserah sepenuhnya dan percaya sepenuhnya bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Berserah penuh dan percaya sepenuhnya. Ya, sebagai ucapan syukur, Ibu Lili akan mengucap syukur dengan sebuah lagu tadi dengan kesaksian, dan dia akan mengucap syukur dengan sebuah lagu. Biar lagu ini menguatkan saudara, dia akan memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang sedang mengalami sesuatu, jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Ada kesaksian yang sangat menguatkan dan menumbuhkan iman saudara. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini.
jadi